Halo sahabat semua dimanapun berada, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dijauhkan dari segala mara bahaya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, itu ada salah satu sahabat kita yang ingin berbagi kisah tentang santet. Dan sebenarnya kata-kata ini yang bakal kita bahas ini itu sudah tidak asing lagi di khalayak ramai. Karena ini salah satu yang sering dibahas di dalam Nusantara kita ini. Sebelum kita menelisik dan masuk ke kisah tentang santet ini, jangan lupa sahabat semua, subscribe, like, dan komen video ini. Dan langsung saja kita mulai. Dan saya pun pernah mendengar dari salah seorang teman saya tentang masalah santet ini. Dan dia juga pernah mengalaminya. Dan jelas pengalaman ini sangat berharga untuk beliau ini. Dan yang lebih bersyukurnya dari sahabat saya ini, sang pemilik semesta masih melindungi beliau. Sehingga beliau pun dapat bercerita dan berbagi kisahnya kepada saya dan saya pun akan menceritakan. Tapi sebelum kita menceritakan kisah kejadian dia, ada baiknya di sini kita menelisik dulu tentang santet di Nusantara dan di negara lain. Di Indonesia berbagai macam tradisi kuno masih kental terasa, baik tradisi dalam bentuk baik maupun dalam bentuk yang tidak baik. Salah satunya yakni ilmu hitam. Ada berbagai ilmu hitam yang dikenal di Indonesia, mulai dari pelet, santet, susuk, sihir, dan lain sebagainya. Keberadaan ilmu hitam ini tidak bisa diremehkan sebab ilmu ini memang berkembang di masyarakat dan kerap ditemukan dalam berbagai kasus. Misalnya saja santet. Santet ini ialah salah satu bagian dari ilmu hitam. Bahkan pernah menyebabkan kejadian besar di daerah Banyuwangi. Dan ini pernah terjadi pada tahun 1998. Sudah beberapa puluh tahun yang lalu, sahabat semua. Nah, jadi di sini, bagaimana sih sejarah dari santet ini? Beberapa sumber menyebutkan santet ini telah ada sejak zaman dahulu. Bahkan kita pun pernah dengar dari cerita-cerita nenek moyang ataupun sejarah-sejarah yang sudah terlalu lama. Bahkan sihir, santet, dan juga racun itu sudah ada sejak zaman dahulu. Contohnya seperti melalui rambut seseorang yang ditiup dan dibacakan mantra. Tujuannya ialah untuk menyakiti orang tersebut. Dan di sini menurut sahabat semua kalau sudah membahas soal santet ini memang sedikit agak sensitif dan membuat auranya menjadi horor. Nah di sini sementara di Indonesia fenomena santet ini sudah akrab saat masa kerajaan Kediri yang tertulis dalam buku yang berjudul The Secret of Santet. Metode santet ini memiliki tujuan tertentu, baik untuk mengirimkan energi positif yang berguna dalam bela diri, maupun untuk menyakiti orang lain. Ini dimiliki hampir semua bangsa dari berbagai belahan dunia, tanpa melihat asal-muasal, suku dan kepercayaan atau agama yang dianut oleh mereka. Bahkan di sini ahli sejarah mengungkapkan, ilmu santet ini merupakan warisan masa lampau. Dalam kehidupan masyarakat Sunda ditemukan dokumen pada abad ke-6 yang dinamai dengan Sang Hyang Siksa Kandang Karsian. Isinya semacam ensiklopedi, adat istiadat orang Sunda yang menyebutkan jika santet adalah perasaan sakit hati seseorang, murung dan tak senang yang dialihkan pada orang lain. Terlepas dari Sunda, di Jawa Timur juga terkenal dengan komunitas santet, khususnya pada masa runtuhnya kerajaan Majapahit. Saat itu Majapahit diserang oleh kerajaan Demak. Akibatnya pasukan Majapahit ini menyingkir ke timur, yakni ke kawasan Bromo, Tengger Semeru. Ada juga yang bergerak ke sekitar daerah Gunung Lawu. Lama setelah peristiwa tersebut, salah satu penasih Wijaya kelima atau Majapahit yang bernama Sabdopalon Noyogenggong berjanji akan melakukan balas dendam. Bentuk pelampiasan balas dendam orang-orang Majapahit atas serangan Demak yang menyebabkan mereka terusir dari tanah kelahiran dan keyakinannya dilakukan dengan cara supranatural. Santet yang pada saat itu berfungsi hanya sebagai pegangan pribadi dan disebarkan, kini sudah tidak lagi demikian. Saat itu santet mulai dilepaskan.
kepada masyarakat umum. Nah, di sini salah satu tokoh yang menyebarkan santet dikenal dengan nama Mbah Bungkuk. Ia terkenal sebagai seorang tabib yang sakti dan disegani di istana saat itu. Kembali saat masa kerajaan Majapahit pada masa keemasan, Majapahit juga pernah memiliki aturan khusus terkait santet. Mereka tak segan-segan memberi hukuman terhadap tukang santet apabila dia melanggar undang-undangnya. Di sini, barang siapa yang menggunakan boneka atau sejenis dengan tujuan menenung orang lain, dia diancam hukuman mati. Bunyi aturan Majapahit soal santet. Ternyata di sini sahabat semua, sudah zaman dahulu. Santet ini bisa dikatakan ada undang-undangnya juga dan sudah diterapkan pada zaman dahulu. Tapi sekarang, bagaimana orang bisa mengetahui siapa yang menggunakan santet? Tapi di zaman dahulu, memang zaman dahulu orangnya sakti-sakti, seperti membunuh tanpa menyentuh. Nah, di sini masuk ke undang-undang tadi. Undang-undang ini begitu jelas, sebab ditentukan juga kriteria yang bisa mendapat hukuman. Misalnya, harus ada bukti dan saksi. Warga yang menuduh tukang santet tanpa bukti apapun bisa berbalik. Yang menuduh yang bakalan akan dihukum mati. Dengan diatur dalam sebuah undang-undang, menunjukkan bahwa santet itu ada dan menimbulkan masalah di tengah masyarakat ramai. Nah, di sini saking terkenalnya ilmu hitam ataupun santet, bahkan di negara India pun ada juga nama desa yang memiliki sejarah ilmu hitam. Desa ini bernama Desa Mayong. Desa Mayong adalah desa kecil yang berada di utara India. Meski tak masuk dalam promosi destinasi wisata nasional, desa ini sangat terkenal di penjuru negara dengan dinamakan Desa Ilmu Hitam atau Kampung Ilmu Hitam. Saat datang pada pagi menjelang siang, akan terlihat warga yang sedang sibuk bertani, berkebun, atau membuat kerajinan tangan. Tapi mitos menyebut ada beberapa warga di sini ada yang memiliki warisan ilmu hitam oleh tetua desa dari generasi ke generasi. Jadi di sini bukan hanya di Indonesia, Nusantara kita ini saja, bahkan di belahan dunia lain pun ada juga yang mempercayai tentang ilmu hitam. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa semesta ini telah memiliki berjuta-juta misteri yang tersembunyi. Di sini mengutip Atlas Obscura, banyak kasus mistis yang disebut terjadi di desa ini. Mulai dari binatang jadi-jadian, sampai orang yang bisa menghilang sekejap mata di udara dengan membacakan mantra-mantra. Mayong diklaim telah menjadi pusat ilmu sihir dan ilmu gaib di India sejak didirikan berabad-abad yang lalu. Pada hari-hari awal Mayong, dirumorkan jika seseorang meneriakkan mantra uran, ia dapat terbang di udara dan mendarat tepat di samping orang yang dicintainya. Menurut legenda pula, orang yang belajar ilmu hitam berlindung di hutan Mayong bertahun-tahun. Pada tahun 1337, pasukan Muhammad Shah yang terdiri dari 100.000 penunggang kuda dewasa di tangan ahli sihir di lokasi dekat Mayong. Disinilah letak bukti saktinya warga desa. Penggalian sejarah bahkan menemukan pedang di Mayong yang mirip dengan yang digunakan untuk mengorbankan manusia di bagian lain India. Jika sempat melintas di desa Mayong, wisatawan bisa mendatangi ahli pembaca nasib melalui garis telapak tangan, atau melalui pecahan kaca, atau bantuan pecahan kaca dan kerang. Ada banyak orang pintar di desa Mayong yang disebut Bes atau Oja, mengutip dari The Culture Trip. Mereka di sini tidak menggunakan obat medis untuk mengobati penyakit, melainkan ilmu hitam dan kemungkinan besar makhluk halus yang bekerja untuk mereka sebagai asisten. Wow! Di zaman dahulu saja memiliki asisten untuk melakukan ritual ilmu hitam. Nah, siapa tahu sahabat semua di sini ada memiliki kisah tentang santet ataupun ilmu hitam, boleh kita bagikan kisahnya di sini. Nanti bisa saya bawakan dengan cara sahabat semua bisa mengirimkan kisah kehidupan yang pernah dilalui tentang santet ataukah cerita-cerita lain. Bisa mengirimkan lewat komen ataupun lewat email. Dan mari kita lanjutkan lagi. Di sini teknik yang mereka gunakan yaitu salah satunya dengan menempatkan piring tembaga pada sumber luka
di tubuh pasien dan menunggu piring untuk memakan rasa sakit tersebut. Jika rasa sakitnya terlalu parah, piring akan terlalu panas dan pecah ke tanah. Mereka juga sering dimintai bantuan untuk mencari barang yang hilang. Jika seseorang kehilangan sesuatu, dukun akan menempatkan bunga di mangkuk logam ini. Menurut penduduk setempat, mangkuk itu kemudian akan bergerak di tanah sepenuhnya dengan sendirinya hingga mencapai lokasi barang yang hilang atau dicuri, sahabat semua. Ini kalau begini kalah nih teknologi. Karena ini sudah tidak bisa lagi terdeteksi dengan akal sehat. Nah, ada banyak sekali mantra dikabarkan ada di Mayong. Tapi menurut mitologi, tak satu pun dari mantra tersebut memiliki kekuatan untuk mengubah cuaca. Nah, jadi di sini, setinggi apapun ilmu, tidak akan bisa merubah ketentuan Sang Maha Kuasa. Kata Nabadeka, penduduk setempat di daerah itu ada mantra untuk mengubah daun menjadi ikan atau orang jahat menjadi binatang. Tetapi sihir tidak dapat melawan kemarahan alam. Jadi di sini nih, mantra tidak akan bisa mengalahkan banjir tahunan yang terjadi di daerah sana. Setiap tahun, segelintir orang India melakukan perjalanan ke Mayong, baik untuk berlatih ilmu hitam dan mempelajari rahasia ilmu sihir, atau bahkan untuk mengunjungi Swaka Margasatwa, Pobitora, yang berdekatan yang menjadi habitat badak India terdapat di dunia. Sebelum pandemi virus corona, setiap tahunnya di sini nih digelar festival Mayong, Pobitora, yang merayakan perpaduan antara satwa liar dengan sihir. Jadi bagaimana menurut sahabat semua tentang sihir dan ilmu hitam? Bagaimana menurut sahabat semua dan apa yang terjadi yang pernah dialami atau mendengar kisah-kisah lama di daerah tempat sahabat semua masing-masing? Jika sahabat semua pernah mendengar kisah dan mengalami, boleh diceritakan di kolom komentar. Dan untuk menceritakan kisah sahabat saya tentang santet yang telah dialaminya ini, itu mungkin saya akan sambung di part berikutnya. Jadi untuk sahabat semua saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Dan semoga pemilik semesta selalu memberikan perlindungan kepada kita semua dimanapun berada. Dan melancarkan rezeki kita dan memudahkan segala urusan kita. Dan saya doakan semoga sahabat semua dimanapun berada selalu sehat walafiat. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Salam sahabat semesta.